Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara pengajuan bantuan di aplikasi Simba Kemenak Kementerian Agama. Apa saja bantuan yang sudah buka di tahun 2023 ini? Coba kita cek bersama. Cekidot. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke Google Chrome. Kita ketik saja simba.kemenak.go.id. Kita login saja nanti. Ya, tampilan pertama seperti ini. Simba itu kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Bantuan Simba Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Ini ada nama-nama bantuannya ya. Dibuka kapan, ditutup kapan, ini ada semuanya. Ini sebagian sudah buka. Nanti coba kita ajukan satu contoh ya. Jadi yang perlu dibaca ini ada tulisan harap waspada dengan segala bentuk penipuan pemberian bantuan yang mengatasnamakan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu memberi bantuan melalui aplikasi ini, website ini ya, mohon maaf, website ini namanya Simba. Jadi yang pertama kita harus login dulu. Sebelum login kita lihat apa saja yang sudah buka bantuannya ya. Ini bantuan rehab ini, oh ternyata sudah tutup yang pertama. Bantuan rehab gedung itu bisa untuk rehabilitasi gedung, misalnya pengecatan dan lain sebagainya, direhab bisa. Ini yang buka apa ya? Contohnya ini buka bantuan peningkatan kesehatan dan sanitasi. Ini untuk pesantren ya. Ini ada kuota 60, tahap 1 aktif, ini bisa diajukan nanti. Iya, ini ada BOP juga. BOP dibuka. Namun kuotanya kok 0 ya. Ya, kita login aja dulu mungkin ya. Apa yang sudah buka di lembaga TPQ kalau saya ini prakteknya ya, TPQ. Kita login saja, kita klik garis 3 di pojok kanan atas ini, garis 3. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah login, warna kuning, login ya. Kita login. Di sini masuk SimSarpras PD Pontren. Silahkan login dengan akun emis teman-teman. Jadi kalau lembaga kalian sudah punya akun emis, tinggal masuk menggunakan akun emis ya teman-teman. Karena saya sudah punya akun emis, maka saya bisa login pakai akun lembaga saya. Langsung saya login ya teman-teman. Ini TPQ Infarul Goyi. Oh, langsung muncul LPQ Infarul Goyi, alamat lengkap. Kita klik saja, kita checklist ini, checklist, kemudian login. Setelah login tampilannya seperti ini ya teman-teman. Infarul Goyi, nama lembaganya. Sudah seperti ini tampilannya, tinggal kita klik garis 3 pojok kiri atas. Garis 3, kita cari garis 3 lagi. Apa saja bantuan yang sudah muncul? Nah, ini ada dua kalau TPQ ya. Yang pertama BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun anggaran 2023 untuk LPQ. Yang pertama ini untuk LPQ Madrasah Diniyah Takmiliyah, Mitra dan Ponpes. Ini juga bisa diajukan.
Yang kemarin nomor 2 ini BOP pesantren tahap 1 ini kami mengajukan ya teman-teman. Ini nomor pengajuannya bulan Februari kami mengajukan dan alhamdulillah status pengajuan shortlist dan kebetulan pengajuan kami diterima dan alhamdulillah sampai saat ini masih proses pencairan ya teman-teman, alhamdulillah. Maka dari itu kita coba lagi di pengajuan bantuan yang pertama ya teman-teman, karena yang kedua BOP pesantren ini kami sudah mengajukan dan alhamdulillah dapat. Maka kita coba yang bantuan pertama, yakni bantuan halakoh pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Ini nanti bantuannya masih aktif ya, tahap 1 aktif. Nomor pengajuan belum ada karena memang belum diajukan. Tanggal pengajuan belum ada karena belum diajukan. Tahun pengajuan belum ada. Status pengajuan belum diajukan ya. Ketika mau mengajukan, kita tinggal klik action ini. Ajukan. Kita klik ya, teman-teman. Ajukan. Lah, nanti di sini akan muncul form data pesantren atau lembaga kita ya, teman-teman. Banknya kita pilih sesuai dengan yang kita miliki. Perlu diketahui atau perlu dicatat bahwa nama bank, nama rekening itu harus sama dengan nama lembaganya. Makanya jika membuat rekening bank di kantor bank itu juga harus memperhatikan sesuai dengan nama lembaga. Karena apa? Di sini pastikan penulisan nama lembaga harus sama dengan yang tertera dalam buku rekening ya teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan. Kita coba saja karena kami memilikinya cuma Bank Jateng, kita ketik Bank Jateng, coba ada ndak? Oh, ini ada Bank Jateng. Nama cabang bank juga sudah benar, nomor rekening benar, nama TPQ benar ya teman-teman. Kemudian perlu diketahui bahwa kita harus memiliki NPWP atas nama lembaga ya teman-teman. Jadi ini juga wajib karena ini memiliki checklist bintang merah, artinya wajib diisi, makanya juga harus wajib memiliki NPWP ya teman-teman. Nama NPWP harus sesuai dengan di kartu, yakni TPQ Infarul Wayi ini teman-teman. Selanjutnya, nama pimpinan ini juga harus diisi teman-teman. Misalnya pimpinan kalian itu kepalanya siapa, kemudian ketik juga NIK pimpinan. Di nomor KTP-nya juga diperlukan teman-teman. Kemudian tinggal kita ajukan file-filenya, harus disiapkan file-filenya terlebih dahulu. Apa saja file yang harus diupload, nanti kita jelaskan sedikit rinci ya teman-teman. Jadi pengajuan proposal bantuan halakoh pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun 2023 ini yang perlu diperhatikan, pertama semua file yang diupload dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB ya teman-teman. Misal ada yang lebih dari 2 MB bisa diperkecil di internet terlebih dahulu. Diperkecil ukurannya itu ada, perkecil ukuran PDF namanya. Yang kedua, jika Anda akan melanjutkan pengisian nanti, jika ternyata di kemudian hari kok Anda uploadnya belum selesai, silahkan simpan sebagai draft terlebih dahulu. Ini nanti tidak akan mengulang uploadnya, tapi bisa melanjutkan yang sudah diupload kemarin-kemarin. Itu seperti itu, simpan sebagai draft ya teman-teman. Anda harus mengupload minimal 1 file agar bisa menyimpan sebagai draft. Ini contoh surat bantuan diupload, nanti kalau mau diupload besok lagi, mau ngupload ini semuanya ini besok atau kapan, ini klik simpan sebagai draft. Tapi juga harus mengupload salah satu dulu karena ini satu file agar bisa menyimpan sebagai draft ya teman-teman. Yang pertama yang harus diupload adalah file surat permohonan.
File surat permohonan ini berisi tentang surat permohonan lembaga, kopnya kop lembaga ditujukan kepada Kementerian Agama. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang harus diupload lagi adalah file nomor statistik lembaga. Jadi nomor statistik lembaga itu kan dibuatkan file ya, berupa kertas ya, piagam, berupa piagam. Lah itu di PDF kan, di scan menjadi PDF, kemudian diupload. Piagam statistik diupload ya teman-teman. Kemudian salinan SK kepengurusan yang sah dan masih berlaku. Jadi SK pengurus lembaga Anda juga harus di-upload teman-teman. Jadi pengurusnya yang sah, yang ditandatangani oleh ketua yayasan misalnya. Itu yang harus diupload selanjutnya. Kemudian file rencana anggaran biaya atau RAB. Ini berisi tentang rencana anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan juknis ya teman-teman, petunjuk teknis apa saja yang boleh dibeli, itu ya teman-teman. Selanjutnya file profil lembaga bagi pesantren, MDT, dan TPQ. Kalau file profil lembaga TPQ misalnya punya saya, nama TPQ Infarul Goyi, alamat lengkap, nomor statistik, kemudian nama kepala, dan lain sebagainya, itu profil lembaga. Dan tidak lupa profil lembaga ini juga dibubuhkan tanda tangan kepala lembaga ya teman-teman. Kemudian file NPWP lembaga ini kan ketika kita bikin NPWP sudah ada kartunya, kartu NPWP, lah itu di PDF kan ya teman-teman, berupa PDF diupload ke file NPWP lembaga teman-teman. Kemudian yang terakhir file profil Ormas Islam Organisasi atau AFP SPP. Ini profil ormasnya atau profil yayasannya kalau yayasan ya teman-teman. Jadi itu yang harus diupload. Tadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 file. Kemarin saya BOP itu kalau nggak salah nguploadnya 8 atau 9 kalau nggak salah. Ini cuma 7. Berarti lebih sedikit ini teman-teman. Kemudian yang terakhir, sebelum diklik ajukan, penjelasan singkat apa yang dilakukan jika mendapat bantuan, ini kita jelaskan. Contoh ketika kemarin saya yang dapat BOP itu, saya tulis seperti ini. Jika lembaga kami mendapat bantuan, akan kami gunakan sebaik mungkin. Gitu saja sudah cukup bagi saya. Tapi itu harus diisi teman-teman. Jika saya mendapat bantuan, saya akan menggunakan bantuan tersebut dengan semaksimal mungkin, seperti itu. Kalau kita mau simpan sebagai draft ya kita klik warna hijau ini. Kalau kita langsung mau mengajukan, kita klik simpan dan ajukan proposal yang warna biru ya teman-teman. Ini nanti jika sudah klik ajukan proposal warna biru, nanti akan tampilannya akan kembali seperti ini. Di sini nanti yang nomor 1 ini bantuan halakoh ini, nomor pengajuan akan muncul nomor pengajuan, kemudian tanggal pengajuan, tahun pengajuan, kemudian statusnya diajukan, bukan seperti ini lagi tampilannya akan diajukan. Kemudian action ini tidak ada. Kalau sudah diajukan, kita tinggal nunggu status pengajuannya, apakah diterima Kementerian Agama Kabupaten atau ditolak. Jika ditulisannya ini ditolak kabupaten dan diarahkan untuk revisi atau apa, itu bukan berarti ditolak itu langsung statusnya ditolak zong atau gimana, tidak. Artinya kita ditolak ini masih bisa untuk merevisinya kembali, ajukan ulang teman-teman. Jadi jangan langsung
ketika ada tulisan ditolak warna merah, ditolak kabupaten misalnya, kita langsung putus asa, itu tidak. Jadi ketika ditolak kabupaten dan harus revisi, harus kita ajukan revisi. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan bantuan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam tahun 2023 ini teman-teman. Silahkan dicoba, siapa tahu rezekinya dan bisa menjadikan lembaga kalian semua, lembaga jenengan semua, lembaga Anda semua mendapat bantuan sehingga meringankan untuk pengelolaannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila bermanfaat silahkan subscribe. Apabila ada pertanyaan atau masukan bisa ketik di kolom komentar. Jika kami bisa menjawab akan kita jawab dengan semaksimal mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.